Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tak lupa saya juga berpesan kepada Ibu Anis dan teman-teman harus tetap stay safe dan jaga kesehatan karena kita masih dalam fase-fase pemulihan dari virus COVID-19. Baik, sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami di mana kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Franco Nero, ada Mbak Agnes Putri Mawarni, ada saudari Alfiatur Rohmah, ada saudari Siti Eha, ada saudari Kusmiati, ada saudari Salsabila, dan juga ada saudari Tasya Selnawati. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang konsep-konsep pemikiran ekonomi sosialis. Baik, di sini kita akan melihat dulu timeline atau outline dari presentasi yang akan kita paparkan. Di sini kita melihat sendiri bahwa kita akan belajar tentang pengertian apa sih sebenarnya pemikiran-pemikiran sosialis. Kita langsung lanjut melihat latar belakang. Apa sih dulu yang melatar belakang munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini? Lalu kita beranjak ke aliran-aliran sosialis, terus ada di situ ciri-ciri sosialisme, ada juga campur tangan pemerintah. Seperti apa sih kita melihat peran? Nanti akan kita bedah ya teman-teman. Sebagaimana jauh peran pemerintah dalam prinsip-prinsip atau dalam pemikiran ini? Apakah pemerintah memiliki peran yang penuh, peran yang sedang, atau justru tanpa peran sama sekali? Terus juga kita melihat dampak sosialisme, terutama kita akan di bidang ekonomi ya teman-teman. Jadi kita akan melihat secara gamblang, secara jelas di bidang perekonomian seperti apa sih dampak sosialisme dan juga berbagai bidang lainnya. Terus yang terakhir ada negara-negara penganut sosialisme. Jadi nanti ini merupakan salah satu outline atau runtutan timeline dari penyampaian presentasi kita yang akan hendak sampaikan nanti. Baik, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung dijelaskan kepada selanjutnya. Terima kasih. Ya, yang pertama ada pengertian dari sosialisme. Jadi pengertian sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Jadi segala sesuatu yang diproduksi orang dalam arti tertentu merupakan produk sosial. Dan setiap orang yang berkontribusi pada produk suatu barang berhak mendapatkan bagian di dalamnya. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan harus memiliki atau setidaknya dapat mengendalikan properti untuk kepentingan semua anggotanya. Menurut pandangan sosialis sendiri, individu itu tidak dapat hidup atau bekerja dalam isolasi, tetapi hidup dalam kerjasama satu sama lain. Sosialisme ini bertentangan dengan kapitalisme, di mana yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan memungkinkan pilihan individu di pasar bebas untuk menentukan bagaimana barang dan jasa didistribusikan. Yang selanjutnya ada latar belakang dari sosialisme. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya sosialisme? Jadi sosialisme ini muncul karena adanya suatu reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Jadi ada sejumlah kaum yang muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Jadi menurut kaum sosialis, kebebasan sejati dan kesetaraan sejati membutuhkan kontrol sosial atau sumber daya yang menjadi dasar kemakmuran dalam masyarakat manapun. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh awal pengajur paham sosialisme. Yang pertama ada Henry de Saint-Simon. Henry de Saint-Simon lahir pada 17 Oktober 1760 dan wafat pada 19 Mei 1825. Ia adalah seorang sosialis asal Perancis yang terkenal akan teori filosofisnya dan dasar-dasar pemikiran yang mempengaruhi tokoh-tokoh filsafat pada abad ke-19, termasuk filosofi ilmu pengetahuan dan sosiologi.
Ia menganjurkan suatu bentuk sosialisme teknokratis di mana perekonomian dikelola dan dipimpin oleh para industrialis dan para ahli yang diangkat berdasarkan prestasi. Simon percaya bahwa pengaturan tersebut akan menyebabkan masyarakat nasional bekerja sama, dan hal ini dapat memajukan teknologi sehingga kemiskinan tidak menimpa masyarakat kelas bawah. Henry de Saint-Simon dipandang sebagai bapak sosialisme karena beliau merupakan orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Gagasannya merupakan benih dari awal lahirnya sistem kapitalis negara atau state capitalism. Yang berikutnya yaitu Jean Baptiste Joseph Fourier atau yang dikenal dengan Henry Fourier, lahir pada 21 Maret 1768 dan wafat pada 16 Mei 1830. Ia adalah matematikawan dan fisikawan asal Prancis yang paling dikenal karena mengawali penyelidikan darat Fourier dan penerapannya pada masalah arus panas. Henry Fourier merupakan orang pertama di Eropa yang merasa prihatin melihat pertarungan tersembunyi antara kaum kapitalis dan buruh. Dia mengusulkan kepada pemerintah Prancis agar membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok-kelompok politik dan ekonomi. Beliau menganjurkan hal ini untuk menghentikan pertarungan dan pertentangan ekonomi antara kaum kapitalis dan buruh. Namun, pandangan ini tidak mendapat tanggapan yang positif oleh pemerintah Prancis. Next, Robert Owen merupakan seorang ahli ekonomi yang berpandangan sama dengan Fourier. Beliau mengajarkan pentingnya perbaikan ekonomi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah yang timbul antara kaum kapitalis dan buruh dengan melalui berbagai kebijakan yang dapat mengendalikan timbulnya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Robert memulai bisnis tekstil setelah ia mencoba beberapa pekerjaan seperti berdagang kain, menjadi manajer sebuah perusahaan air minum, dan bekerja di rumah pengolahan bahan kain. Ia kemudian bertemu dengan wanita bernama Caroline Dale dan mereka pun menikah pada 1799. Owen membeli rumah sebagai tempat tinggalnya bersama sang istri di New Lanark, sebuah pabrik pengolahan kain yang menjadi sangat sukses di bawah kendali Owen. Pengalamannya sebagai manajer sangat mempengaruhi pemikiran ekonominya. Sebagai sosialis, Owen menyatakan salah satu penyebab kemiskinan ialah semakin maraknya penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Atas dasar itu, Owen menawarkan sebuah proyek untuk menanggulangi kemiskinan. Ia merencanakan sebuah tatanan baru untuk masyarakat miskin untuk tinggal dalam sebuah tempat dengan perlakuan dan fasilitas yang sama rata. Dengan adanya penyetaraan tersebut, ia berharap terciptanya lapangan kerja tanpa harus meninggalkan mesin dan alat berat sebagai instrumen pembantu dalam sebuah pabrik. Next, selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx lahir dan hidup pada zaman revolusi industri tahun 1818 yang pada saat itu sedang melanda Eropa. Berkembangnya kapitalisme dan revolusi industri abad 19 awal telah menyebabkan masalah baru di dalam kehidupan manusia. Di antaranya pertumbuhan penduduk naik cepat, banyak masyarakat yang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga kehidupan di kota menjadi kritis. Lingkungan perkotaan menjadi kumuh di mana-mana. Banyak kaum perempuan dan anak-anak dipekerjakan dengan jam waktu yang relatif lama, serta diperlakukan kurang manusiawi. Rakyat miskin di perkotaan diperlakukan semena-mena sehingga timbul pemberontakan yang kaum buruh. Pada saat kondisi seperti itulah Marx lahir, berkembang, dan merumuskan gagasannya. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum rendah sosialis atau proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Next.
Kemudian ada Vladimir Lenin. Nama asli Vladimir Lenin yaitu Vladimir Ilyich Ulyanov. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1870 di Rusia. Beliau adalah pendiri organisasi yang dikenal dengan Komintern, yaitu Komunis Internasional. Vladimir Lenin mengembangkan pemikiran dari Karl Marx. Keberhasilan Lenin memimpin kaum Bolshevik membawa pengaruh besar bagi perkembangan sosialisme dan komunisme di dunia. Sosialisme dan komunisme berkembang pesat di seluruh negara. Adapun sumber anumerta yang bernama Leninisme sebagai doktrin yang dikodifikasi dan digabungkan dengan karya-karya Karl Marx oleh penerus Lenin untuk membentuk Marxisme-Leninisme yang menjadi pandangan dunia komunis. Aliran sosialisme yang terdiri dari komunisme, Marxisme, Leninisme, dan Marxisme. Yang pertama ada komunisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran komunis. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Yang kedua ada Marxisme. Marxisme merupakan dasar pemikiran teori komunisme modern. Marxisme adalah filsafat perjuangan buruh untuk menumbangkan kapitalisme. Kekuatan partai berdasarkan basis massa seperti organisasi buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aliran Leninisme. Paham yang dikembangkan dan dinamai berdasarkan nama pemimpin. Pada saat itu terjadi revolusi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Leninisme lahir atas pengembangan Marxisme oleh Lenin. Kekuatan partai harus tersentralisasi. Yang terakhir ada aliran Marxisme. Marxisme diambil dari seorang petani bernama Marhen yang hidup di Indonesia dan dijumpai oleh Bung Karno pada tahun 1926 hingga 1927. Marhen adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme. Menurut ideologi Marxisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Adapun wujud modal dapat berupa tanah ataupun alat-alat. Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam Marxisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipat gandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, menolak kapitalisme dan berusaha menghapusnya lewat perjuangan kaum buruh. Tetapi, dalam sistem ekonomi sosialis menerima demokrasi parlementer. Yang kedua, merencanakan masyarakat berdasarkan dorongan kerjasama dan tidak adanya hak milik perseorangan. Selanjutnya, yang ketiga, mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan memiliki solidaritas dengan hak-hak yang sama pula. Selanjutnya yang keempat yaitu penentuan nasib sendiri bagi semua orang hanya dapat dicapai melalui solidaritas. Yang kelima, menolak kebebasan yang cenderung berpihak bagi kepentingan hak milik. Yang terakhir, demokrasi dalam sistem ekonomi sosialis tidak dapat berjalan karena penguasa menekankan kebebasan individu. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan masalah-masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan ekonomi. Kekuasaan pemerintah mampu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat, sehingga berbagai permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah. Yang kedua, lancarnya kegiatan pada pasar barang.
Pada sistem ekonomi sosialis, intervensi pemerintah dilakukan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar, sehingga kegiatan di pasar barang menjadi lancar. Yang ketiga, pembentukan harga pasar atas ikut campur tangan pemerintah. Pemerintah adalah pemegang tertinggi keputusan perekonomian dalam menentukan harga satuan suatu barang. Yang terakhir yaitu jarangnya krisis ekonomi terjadi. Karena dalam ekonomi sosialis, pemerintah membatasi aktivitas ekonomi melalui kebijakan yang dikeluarkan dan masyarakat serta pelaku ekonomi wajib mematuhinya. Ya, selanjutnya itu dampak pemikiran sosialisme. Di sini terdapat dampak positif. Yang pertama, terjadi pemerataan sosial sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, solidaritas antar masyarakat tinggi. Yang ketiga, terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, tidak terjadi praktek monopoli. Dan yang kelima, tingkat efisiensi lebih tinggi. Selanjutnya itu terdapat dampak negatif pada pemikiran sosialisme. Yang pertama, individu sulit mengembangkan diri. Yang kedua, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa. Yang ketiga, hak asasi manusia terkadang diabaikan demi kepentingan bersama. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi rendah. Dan yang kelima, iklim investasi menurun. Negara penganut ekonomi sosialis, di mana di sini terdapat 3 negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu Korea Utara. Sistem ekonomi sosialis di Korea Utara terlihat dengan adanya penguasaan dan kendali penuh oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi sosialis ini hampir mirip dengan Cina, namun ada sedikit perbedaan, yaitu tidak adanya bursa efek di Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa negara Korea Utara sangat tertutup dan tidak mudah untuk membuka penanaman investasi asing di negaranya. Dan bisa dibilang sistem ekonomi Korea Utara ini lebih sosialis jika dibandingkan dengan Cina. Yang kedua yaitu Kuba. Kuba merupakan salah satu negara sosialis yang paling menonjol di antara negara yang lain dalam menerapkan sistem ekonomi sosialisnya. Jika kita melihat ciri-ciri negara sosialis, maka semua ciri tersebut hampir seluruhnya dapat terlihat pada negara Kuba. Seperti dominannya peran pemerintah dalam mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi negara. Terdapat fasilitas kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk rakyatnya. Adanya sekolah gratis yang diberikan untuk rakyat di segala jenjang pendidikan. Negara memberikan hunian untuk rakyatnya dengan program subsidi, dan negara juga memberikan subsidi untuk bahan pangan. Dari cara Kuba menjalankan kegiatan negara dan ekonominya sangat terlihat sekali jika negara ini paling sosialis dibandingkan dengan negara lainnya. Penerapan sistem ekonomi sosialis di Kuba bisa dilihat dari perencanaan ekonomi negaranya, di mana sebanyak 88% tenaga bekerja di perusahaan milik pemerintah. Selanjutnya yaitu Cina. Pemerintah Cina memiliki kendali paling dominan terhadap beberapa penentuan kebijakan dan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Namun, terdapat beberapa sektor pemerintah Cina yang melakukan efisiensi terhadap kebijakan yang dulu pernah diterapkan, seperti fasilitas perlindungan kesehatan yang sekarang tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Ekonomi Cina awalnya menganut sistem ekonomi sosialis, namun secara lambat laun sistem ekonomi ini mengalami perubahan seiring dengan beberapa kebijakan yang ditunjukkan untuk membangkitkan kembali kestabilan ekonomi. Meski beberapa kegiatan ekonomi mulai kehilangan kontrol pemerintah, saat ini porsi perekonomian yang berada di bawah kendali pemerintah di Cina pun masih signifikan. Pengeluaran untuk kesehatan misalnya, saat ini ditanggung oleh 95% populasi penduduk Cina lewat 3 program asuransi publik. Baik, terima kasih teman-teman. Itu merupakan sedikit presentasi singkat dari kelompok kami. Kita mulai tadi baik dari pengertian di sana sampai negara-negara penganut sosialisme ada di sana. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, ingin mengkritik atau ingin menyanggah presentasi dari kami persilahkan teman-teman. Mungkin ini saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kelompok kami banyak tutur kata maupun kesalahan yang tidak berkenan,
Saya mewakili dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.